Di episode pertama ini, kita diperkenalkan dengan karakter utama kita, Taro Sakamoto. Dulu, dia adalah legenda di dunia bawah, seorang pembunuh bayaran yang namanya ditakuti di mana-mana. Siapapun yang menjadi targetnya, sudah pasti tamat. Tapi semua berubah setelah dia jatuh cinta. Yap, gara-gara seorang wanita bernama Aoi, Sakamoto memutuskan untuk pensiun dan menjalani hidup normal sebagai pemilik toko kelontong kecil. Sekarang, dia bukan lagi pria dingin yang mematikan, melainkan bapak-bapak gendut yang hidup damai bersama istri dan anaknya, Hana. Namun, hidup damai itu nggak bertahan lama. Masa lalu selalu punya cara buat kembali, dan kali ini seorang mantan rekan Sakamoto muncul. Namanya Shin, seorang pembunuh bayaran muda yang punya kemampuan spesial, bisa membaca pikiran orang. Dia dikirim untuk membunuh Sakamoto karena organisasi lama mereka nggak mau ada mantan pembunuh yang masih hidup, apalagi yang memutuskan untuk pensiun. Shin awalnya mengira kalau Sakamoto yang sekarang udah nggak berbahaya. Tapi begitu dia mulai menyerang, dia baru sadar kalau refleks dan keterampilan Sakamoto masih sama seperti dulu bahkan lebih gila. Dengan gerakan santai dan ekspresi datar, Sakamoto dengan mudah menghindari semua serangan Shin, bahkan menggunakan barang-barang sederhana di tokonya sebagai senjata. Di akhir pertarungan, Sakamoto bukannya membunuh Shin, tapi malah mengajaknya kerja di toko kelontongnya. Mulai dari sini, hidup Sakamoto nggak bakal tenang lagi. Shin yang awalnya datang buat ngebunuh Sakamoto, sekarang malah jadi karyawan di tokonya. Dia mulai belajar tentang kehidupan normal, tapi di sisi lain dia juga makin penasaran sama Sakamoto. Masa sih pembunuh sekelas dia bisa benar-benar hidup damai? Tapi tentu saja, masalah baru datang. Kali ini, mantan rekan Sakamoto lainnya, Nagumo, datang ke toko. Nagumo ini bukan orang sembarangan, dia adalah seorang pembunuh bayaran yang jenius dan punya kemampuan menyamar yang luar biasa. Awalnya dia cuma ingin menguji apakah Sakamoto benar-benar sudah pensiun atau masih menyimpan sisi liarnya. Pertarungan pun terjadi di dalam toko kelontong. Shin yang melihat Nagumo langsung panik karena dia tahu betapa berbahayanya pria ini. Tapi Sakamoto, dia tetap tenang. Dengan cara yang unik dan sedikit konyol, dia menghadapi Nagumo tanpa perlu senjata mematikan. Dia menggunakan barang-barang toko seperti kantong plastik, botol minuman, bahkan makanan ringan buat mengalahkan Nagumo. Di akhir pertarungan, Nagumo akhirnya mengakui bahwa Sakamoto memang sudah berubah. Tapi dia juga memperingatkan bahwa dunia pembunuh nggak akan membiarkan dia hidup dengan tenang. Shin yang mendengar ini mulai menyadari satu hal, kerja di toko kelontong ini lebih berbahaya daripada jadi pembunuh bayaran.